5M itu banyak yang tanya, ember apa miliar? Nah sekarang saya jawab 5M, kami tantangin. Dan kalau dia bayar, semua yang hadir di sini wartawan 1 miliar saya bagi sama kalian. Bahwa saksi sering mendengar curhatan juga tentang kondisi hubungan atau pacaran LM sebelum dengan Fadel. Artinya memang sudah pernah berhubungan badan dan di UK. Dia harus jadi tersangka, dia harus dipenjara bila perlu seberat-beratnya. Pernyataan Nikita Mirzani yang menyebut Fadel akan mendekam dalam tahanan sebelum Natal dan Tahun Baru dinilai sesumbar. Rasman Arief Nasution pun dibuat geram dengan pernyataan Nikita. Terlebih, Nikita akan memberikan 5 miliar jika ucapannya tidak terbukti. Menanggapi ucapan Nikita yang dinilai sesumbar, Rasman menagih janji Nikita. Kuasa hukum Fadel itu pun meminta Nikita memenuhi janjinya, memberikan 5 miliar lantaran apa yang diucapkannya tidak terbukti. Terlepas dari tantangan Nikita Mirzani yang akan memberikan 5 miliar, Rasman menyayangkan sikap Nikita terhadap Fadel yang sedemikian benci hingga ingin menyeretnya ke penjara. Padahal apa yang dituduhkannya selama ini tidak pernah terbukti. Atas hal itulah, Rasman meminta Nikita legowo untuk merestui hubungan Fadel dan Laura. Bahkan, Fadel siap melamar Laura minggu depan, andaikan diizinkan. Nggak masalah, mau dia titip salam kayak, mau dia titip santet kayak, nggak masalah. Nggak ada masalah. Oh, masih ada. Tombol kamu masih ada ya? Hah? Masih ada? Ya udahlah. Buktinya tadi diginiin, getar sih. Tidak ada masalah, ya. Namanya proses hukum itu tetap berjalan. Kita lihat saja, ya. Dia masih bisa menghirup udara bebas nggak? Dia masih bisa ikut tahun baru nggak? Kita lihat. Ayo taruhan sama gue berapa? Gue punya uang nih 5 miliar. Gue akan ngajakin kalian taruhan untuk 30K yang nonton, ya. Kalau si Kang Semir itu tidak akan tahun baruan di luar. Dia nge-highlight story Instagram Lintang semua. Iya, biarin aja. Nah, tapi kalian juga harus berani taruhan sama gue. Kira-kira kalian akan ngasih apa? Ya, ngasih apa kalau ternyata si Kang Semir itu misalkan tahun ini tidak dipenjara. 5M itu banyak yang tanya, ember apa miliar? Nah sekarang saya jawab 5M, kami tantangin. Dan kalau dia bayar, semua yang hadir di sini wartawan 1 miliar saya bagi sama kalian. Tolong tanya sama dia. Nah yang 1 miliar lagi tunggu nanti untuk biaya pernikahan. Tapi saya bilang jangan, nanti kamu dimarahi. Itu tergantung saya. Intinya adalah kasus ini jangan dipaksakan. Itu intinya. Jadi prinsip dasar kami selaku tim hukum, kami senantiasa menggerak 2 hal, menggerak pintu hati 2 hal. 1, penyidik agar benar-benar profesional, sudah profesional, tapi lakukan gelar perkara khusus dengan memeriksa saksi kami tambahan. Yang kedua, menyentuh hati NM. Walaupun kau maki-maki saya NM, aku tetap ingin kau berbaikan dengan Fadel. Karena Fadel minta saya jadi saksi kalau mereka menikah. Saya kira itu dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dijawab oleh Fadel. Silakan Rahmat, berapa jumlah pertanyaan dan lain-lain. Kalau dicabut oleh NM, ditunggu 18 tahun, mereka dijodohkan, dibantu ini, di marketing bagus ini dengan bintang, jadi ini dance-nya ini. Sama kan, sama-sama penggerak di seni kok. Nah pertanyaannya, NM marah apa tidak, setuju apa tidak, ya saya serahkan ke kamu. Tindak pidana yang dituduhkan kepada klien kami itu perbuatan tindak pidana dari bulan Januari sampai dengan bulan September. Artinya ada 3 bulan yang mana saksi Eda ini menerangkan bahwa selama 3 bulan ini, Januari, Februari, dan Maret, antara Fadel dengan Laura dengan LM itu tidak sama sekali pernah bertemu. Artinya hubungan mereka itu hanya sebatas video call. Jadi perbuatan yang dituduhkan, pemaksaan persetubuhan dan juga
aborsi itu tidak ada pada bulan itu. Nah, kemudian saksi juga mengetahui pada bulan berikutnya melalui internet, yaitu postingan Laura sendiri seperti di mana dia tinggal. Mereka masih sering tektokan, masih sering komunikasian. Dan itu tadi dijelaskan. Kemudian tadi kami juga sangat terkejut bahwa saksi menyatakan dengan tegas bahwa LM kerap bercerita kepada dirinya ada dua hal. Pertama, dia menyatakan bahwa LM tersebut sangat sayang dan cinta kepada klien kami Fadel Bajide. Masya Allah. Dalam curhatannya, LM kepada saksi yang diperiksa menyatakan bahwa hanya Fadel yang memahami kondisi dia dan mengerti apa keinginannya. Kalau direstui NM, Wah, itu dapat ini berarti berkah. hidayah. Lu sudah sayang sama dia, lu harus terima dia dalam keadaan apapun. Iya, Del kan? Yap. Jadi di balik perilaku pasangan kita dulu itu ada nilai yang luar biasa jika kita menerima dia dalam keadaan apapun. Dan ingat, Loli juga bukan orang sembarangan. Kita harus akui bahwa dia punya mama juga dikenal, namanya NM. Persoalan dia ada masalah dengan ibunya tidak membuat kita mundur dari membantu dia. Yap. Jadi mencintai dia dan memiliki dia menjadi istri adalah sesuatu yang menurut saya baik buat Fadel. Gitu kan, nanti polisi akan membuktikan. Jadi apapun yang keluar dari mulutnya Laura ya tidak ada masalah. Yang penting buktinya sudah cukup komplit, buktinya sudah cukup. Ya lihat aja nanti minggu depan. Memang kemarin udah dikasih tahu bahwa si Kang Semin ini akan dipanggil di minggu depan. Yang nggak tahu lo tanya aja sama anaknya, gua nggak tahu. Mau dia mikirin, mau dia tidak mikirin, proses hukum ini tetap berjalan. Sesuai sama janji gua kan, dia harus jadi tersangka, dia harus dipenjara bila perlu seberat-beratnya. Laporan Nikita terhadap Fadel di Polres Metro Jakarta Selatan masih tahap penyidikan. Terbaru, saksi dari pihak Fadel, yakni Julia Fernandes dan Mami Eda, menjalani pemeriksaan via Zoom, mengingat yang bersangkutan tinggal di luar negeri. Dalam pemeriksaan tersebut terungkap masa lalu Laura Mezani selama tinggal di luar negeri. Hal itu diungkap oleh Mami Eda yang mengetahui persis dengan siapa Laura menjalin hubungan asmara sebelum bertemu dan menjalin hubungan dengan Fadel. Hal itu penting disampaikan mengingat Fadel dituding telah melakukan tindak kekerasan terhadap Laura. Dalam hal ini, anak di bawah umur. Lantas, seperti apa hasil pemeriksaan terhadap saksi yang diajukan oleh pihak Fadel? Dan insya Allah besok tim dari penyidik akan mengirimkan kepada Ibu Juliana Fernandes dan Eda guna ditandatangani. Setelah itu akan dikirimkan lagi ke sini. Artinya kami sebagai kuasa hukum dari Fadel transparan. Penyidik boleh melakukan cross check tentang kebenaran, identiti dan tempat tinggal dari Ibu Juliana dan Eda. Kami minta agar penyidik juga memeriksa saudara Martin Bajide. Ya Martin ya. Karena Martin tahu. Kita masih yang disebut dengan saksi itu kan orang yang mengetahui dan atau orang yang mengalami dan atau orang yang menyaksikan. Nah, Martin ini dia tahu, dia mengalami, dia menyaksikan. Pak Umar juga ya Pak Umar ya. Dua alat bukti yang sah secara hukum itu di situ kita tahu. Sehingga kami bisa mengcounter. Apalagi muncul bahasa setelah 4 bulan di safe house, LM alias Loli masih mengatakan salam buat Fadel dan I love you Fadel. Ini artinya berkontraproduktif dengan apa yang disampaikan NM dan pengacaranya. Yang di sini juga dia pernah mengatakan bahwa Loli menyesal memiliki pacar seorang Fadel. Ini kontraproduktif. Karena ini kontraproduktif, maka diperlukan penjelasan yang konkret.
Dulu Fahmi pernah bilang bahwa korban dari kasus ini adalah Loli. Ada mat. Ingat ya, dia bilang, ingat Loli itu adalah korban. Nah, kalau Loli merasa dia tidak korban dan tidak dapat dibuktikan bahwa dia korban, apa yang disebut dengan korban? Korban kekerasan seksual anak di bawah umur, korban karena dia aborsi. Kalau ternyata tidak dapat dibuktikan dia korban, terus yang korbannya siapa? Masa ada tersangka tidak ada korbannya? Tidak bisa. Jadi jangan dipaksa-paksa. Apalagi Polri hari ini semua disikat. Saya nggak tahu caranya bagaimana. Via Zoom kabarnya, Pak. Biasanya yang via Zoom. Memang sidang perdata. Memang ini sidang. Bukan. Yang saya tahu ya, menurut hukum, proses pemeriksaan terhadap seseorang itu setelah diperiksa semua, ada namanya berita acara pemeriksaan. Di dalam berita acara pemeriksaan itu ada yang namanya tanda tangan kecil, namanya paraf. Pada saat tanda paraf, habis itu semua diparaf semua, baru tanda tangan. Pertanyaan saya, apakah bisa menandatangani melalui handphone? Satu. Yang kedua, tanda tangannya harus basah. Yang terpenting, semua saksi yang diperiksa di dalam proses tindak pidana itu harus berhadapan langsung dengan penyidik. Artinya penyidik tidak berhadapan dengan HP. Nah, kalau berhadapan dengan HP itu melanggar KUHP. Seperti itu. Ya, ada proses. Saya tidak akan berbicara secara pidana. Saya hanya berbicara secara perdata bahwa setiap proses terhadap orang dari luar negeri atau perusahaan dari luar negeri manakala ingin beracara di Indonesia harus mendapatkan legalisasi surat kuasanya atau apapun dokumennya melalui kedutaan besar. Tudingan Nikita terhadap Fadel memang tidak main-main, sampai-sampai Laura harus tinggal di rumah aman. Rasman sebagai kuasa hukum Fadel menyebut jika Laura sudah tidak perawan saat tinggal di luar negeri. Sangat mungkin hal itu dilakukan Laura dengan kekasih bulenya di luar negeri, bukan oleh Fadel yang selama ini menjaga dan melindungi Laura. Sontak saja pernyataan Rasman mengejutkan banyak pihak. Nikita sendiri sampai kini belum menanggapi balik pernyataan Rasman tentang sosok berinisial A yang merenggut kegadisan Laura, bukan Fadel. Lantas siapakah sosok tersebut? Dan seperti apa reaksi Fadel mendengar masa lalu Laura yang kelam dan memilukan? Ada perbuatan-perbuatan melawan hukum yang sangat sering dilakukan oleh NM kepada LM. Itu tadi dijelaskan secara rinci. Nah, kemudian terhadap pokok perkara, ini harus disampaikan Indra, karena ini bahagian dari pembelaan hukum di antara kita. Nah, pertama bahwa saksi secara terang menyampaikan bahwa saksi sering mendengar curhatan juga tentang kondisi hubungan atau pacaran LM sebelum dengan Fadel. Artinya memang sudah pernah berhubungan badan dan di UK. Itu inisial dengan pacarnya, inisial A, seseorang berkebangsaan UK, dan kemudian ada juga inisial A, ini juga mantan pacarnya, seseorang yang berkebangsaan Timor Leste. Dan kemudian ada juga yang berinisial A, seseorang yang berkebangsaan Jerman. Ini memang A semua ini diawali, triple A, kan begitu. Artinya ini menjadi alibi yang sangat baik atas pembelaan-pembelaan hukum ke depannya untuk klien kami. Kami yakin
dengan hadirnya atau diberikannya keterangan saksi Ade Chart yang telah disampaikan oleh Mami Eda dan juga saudara saksi yang hari ini diperiksa, Eda Jul Fernandes, ini akan membuat terang perkara ini. Kami yakin dan percaya tidak ada perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh klien kami, Fadel Al-Fajar Bajide. Saudari Eda mengaku kepada penyidik, dan ini bisa dipertanggungjawabkan oleh Eda, gitu Mat ya. Ya. Bahwa pertama kan kemarin diposting tuh di story-nya CNM kata-kata Fadel. Dia mengatakan bahwa ya dia udah nggak perawan lagi, kan ada lu ngomong begitu. Karena pengakuan dari Loli kan, lah itu di up itu Mat, seolah-olah dibuat keterangan. Nah itu dia ngaku buka data pribadi. Saya bingung gitu. Dan yang kalian apa? Tolong tanya kepada NM, kenapa saya di blok dari Instagram dia? Saya juga. Nggak bisa hilang jejak digitalmu, walaupun kau tukar mau 10 kali, kita udah punya data ya Mbak. Dan saya punya orang yang kau nggak bisa kawal. Nah artinya itu takut gitu loh. Mana Lemon yang bicara-bicara itu? Kembali ke poin tadi, bahwa sudah ada pengakuan yang terang di luar LM sudah tidak gadis lagi, sebelum dengan Fadel ya, sudah pernah berhubungan badan dengan 2 laki-laki lain, gitu Mak tadi ya. Berinisial A, satu orang UK, satu lagi orang Timur Leste, satu lagi kita nggak mau sebut karena dibuka itu malu. Tapi itulah yang terjadi gitu loh. Dan ini dicurhatin oleh LM kepada Eda. Nah pertanyaannya, terus apa yang dipersoalkan dengan saudara Fadel? Nah jadi saya katakan ini makin diungkap, aib akan terungkap. Kalau di Indonesia sama gua aja. Tapi kalau di UK mungkin banyak yang diumpetin ya, nggak tahu. Mungkin malu kali kalau cerita semua ke gua. Cuman beberapa doang yang diceritain. Itu sempat kaget juga ada yang dari Timor Leste. Ya, tapi nggak apa-apa. Tapi lu kan nggak akan mundur gara-gara itu kan? Oh, nggak akan mundur. Itu dia. Yang penting sekarang Om di sini kita buktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Itu aja. Kita ikutin prosesnya. Mau panjang boleh, mau pendek boleh. Kayak gitu. Pada saat sidang, Anda akan tahu semua apa yang ada di dalam jawaban tersebut. Karena nanti pada saat proses, saya berbicara proses ya, saya tidak bicara perkara ini. Dalam sebuah proses di pengadilan, ada yang namanya berkas perkara. Berkas perkara itu terdiri dari pemeriksaan para saksi semua dan juga dilampirkan barang bukti. Nah, di situ apa yang saksi sampaikan, jelaskan, terangkan, semuanya ada secara lengkap. Nah, biasanya berkas perkara itu akan diterima oleh terdakwa. Karena itu diminta dan itu sesuai dengan aturan KUHAP. Jadi tidak ada yang bisa ditutupi dan tidak mungkin ditutupi. Karena berkas itu akan berbicara, saksi A misalnya akan menjelaskan seperti apa, saksi B akan menjelaskan seperti apa. Itu semuanya ada. Kalau saat ini saya ada larangan karena yang menjadi pihak atau orang yang diperiksa subjeknya adalah anak di bawah umur. Jadi saya tidak bisa menyampaikan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.